Materi kita selanjutnya yaitu masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Nah, salah satu penerapan pertidaksamaan adalah dalam menentukan sifat dari akar ya, sifat akar persamaan ya, kuadrat. Nah, itu berupa apa? AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Ini untuk persamaan kuadrat ya. Jumlah akar-akarnya itu sering dinyatakan dengan X1 plus X2 itu sebenarnya berasal dari ini ya, min B per A. Hasil kali akar bisa dinyatakan dengan apa? X1 dikalikan X2 itu adalah yang depan ini, C dibagi A. Itu kenapa kadang-kadang rumus umum persamaan kuadrat juga dinyatakan dengan seperti ini. Dinyatakan sebagai apa? AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Ini kita bagiankan A, ini jadi B per A. Ini C per A sama dengan 0 ya. Nah ini tadi apa? Min B per A. Jadi X kuadrat itu X1 plus X2 dari X ditambah C per A itu adalah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi ada bentuk seperti ini. Persamaan kuadrat juga bentuk umumnya juga seperti ini ya. Nah, karena sifat-sifatnya ini melibatkan pertidaksamaan, maka kita ingat sifat dari akar-akar, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Kita pernah belajar di SMP, akarnya adalah real ya. Yang A adalah akarnya real ya. Real artinya bilangan nyata. Ini berlaku untuk apa? Di lebih atau sama dengan 0. Di itu apa sebenarnya? Di itu sebenarnya itu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ingat ya, ini pelajaran SMP. Lebih atau sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, D-nya yang lebih dari 0 atau D-nya sama dengan 0. Nah, kalau di SMP sampai sini aja ya. Kedua, akar real berbeda ya. Berbeda. Kedua akar real berbeda. Berbeda itu bisa saja apa? Bisa saja yang pertama, kedua positif. Kalau positif, X1 ditambah X2 itu adalah tadi min B per A itu harus lebih dari 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah X1 kali X2 atau X1 kali X2 itu adalah C per A-nya itu lebih dari 0. Oke ya. Nah, saya ambil contoh ya. Contoh misalnya gini. X kuadrat min 4X ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat A-nya berapa di sini? A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 3. Nah, bentuk seperti ini kita perhatikan. Kalau min B per A-nya berapa? Min B per A artinya min 4 per 1 adalah 4 ya. Berarti ini lebih dari 0. Ini dulu. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya min 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali C-nya
3 ya. Berarti 16 dikurang 12 itu adalah 4. Berarti positif ya, sudah jelas D-nya positif. Kemudian setelah kita cari min B per A atau X1 plus X2-nya 4. Yang kedua ini X1 plus X2 ya. Kemudian kalau perkalian, berarti C per A. C-nya 3 dibagi 1. Ini adalah 3. Ini lebih dari 0. Ini contoh keduanya positif. Nah, kita buktikan ya. Kalau kita faktorkan X kuadrat min 4X ditambah 3 itu sama dengan 0. Oke ya. Kita faktorkan yang jumlahnya min 4 hasil kalinya min plus 3 adalah min 1 dengan min 3. Min 1 kali min 3 plus 3 min 1 tambah min 3 min 4. Jadi kalau demikian X min 1 sama dengan 0, X1-nya adalah 1. X min 3-nya sama dengan 0, X2-nya adalah 3. Nah, terbukti bahwa di lebih dari 0, di mana X1 plus X2-nya positif, X1 kali X2-nya juga positif, maka ada dua akar real yang berbeda, yang kedua-duanya positif. Ini ya, kedua-duanya positif. Oke. Kedua negatif. Kalau kedua negatif, selain di lebih besar lebih dari 0 ya. Syarat yang kedua adalah X1 ditambah X2 atau min B per A itu harus kurang dari 0. Ingat, itu harus kurang dari 0. Tetapi X1 kali X2 atau C per A itu lebih dari 0. Ini pasti kedua-duanya negatif. Nah, kita buktikan. Contohnya apa? X kuadrat ditambah, misalnya 5X ditambah 4. Itu sama dengan 0. Ini contohnya ya. Nah, kita lihat apa? B-nya. Ini A-nya berapa di sini? A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 4. Sedangkan D-nya kita tahu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Betul enggak positif? B kuadratnya 5 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4. Berarti 25 kurang 16 sama dengan 9 ya, real yang berbeda ya, real yang berbeda. Jadi nah sekarang, apakah kalau yang X1 plus X2-nya negatif dan X1 kali X2-nya positif itu menunjukkan bahwa kedua akar adalah kedua akar real yang berbeda dan negatif ya. Nah sekarang kita faktorkan, ini X, ini X. 1 dan 4 ya. 1 kali 4, 1 tambah 4, 5. Oke ya. Nah, sekarang X plus 1 itu sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 1. Berarti X1-nya adalah min 1. X plus 4 itu adalah 0. Berarti X2-nya adalah min 4. Nah, X1-nya min 1, X2-nya min 4. Berarti betul ya, negatif. Min 1 tambah min 4 kan negatif 5. Sedangkan min 1 kali min 4 plus 4 ya. Jadi ini contoh kedua negatif ya. Nah, ini yang kedua negatif. Yang tadi kedua positif. Nah, dari akar yang berbeda ini bisa saja kedua akar saling berlawanan. Akar saling berlawanan. Maksudnya, ini ya, kalau kita nyatakan berarti X1-nya itu sama dengan min X2. Kalau demikian, X1 ditambah X2 itu kan min B per apa? Min B per A. Ini X1, X2-nya berarti 0 ya. Itu sama dengan min B per A. Karena A itu tidak boleh sama dengan 0, maka yang 0 adalah B ya. Jadi B-nya yang 0. Itu. Kalau B-nya 0, otomatis apa? Bentuknya seperti ini. X kuadrat min. Misalnya ya. Min 9 sama dengan 0. Karena tidak ada unsur B. A-nya di sini berapa? A-nya 1. B-nya sama dengan 0. C-nya adalah min 9. Jadi kalau bentuk B sama dengan 0, berarti bentuknya seperti ini. Kalau kita faktorkan apa? Ini X min 3 ya. X plus 3. Nah, min 3 kali min 3 plus kali plus 3 min 9. Min 3 tambah 3, 0 ya. Jadi X1 min 3 itu sama dengan 0, berarti X-nya adalah 3. X1, X2 ya, plus 3 itu adalah 0, berarti X2-nya adalah min 3. Jadi ini berlawanan. 3 min dengan min 3 itu berlawanan ya. Nah,
Yang keempat, dari akar yang berbeda ini terdapat juga dengan istilah kedua akar berkebalikan ya. Berkebalikan itu maksudnya gini, X1 itu adalah separ X2. Maka apa? Kalau kita kalikan berkebalikan ini adalah kali X2 itu sama saja dengan apa? 1 ya. X1 X2 itu apa? C per A ya. C per A adalah 1. Maka C-nya itu adalah C-nya itu sama dengan A. Kenapa? A bagi A itu adalah 1. Oke ya. Kalau demikian, kalau berkebalikan seperti ini, saya ambil contoh ya. Ambil contoh soal seperti ini. 2x kuadrat ditambah 4x 5x ya, 5x ditambah 2 sama dengan 0. A-nya berapa di sini? A-nya 2. B-nya adalah 5, C-nya adalah 2. Coba perhatikan, A dan C itu sama. Nah, A dan C itu sama, maka kita faktorkan. Coba kita faktorkan. Nah, saya memang sengaja mencari yang bisa difaktorkan. 1. Ini X plus 2, itu sama dengan 0 ya. 2X kuadrat, 2 kali 2, 4, tambah 1 kali X, 1, 1X ditambah 4X, 5X, 1 kali 2, 2. Nah, pas ya. Nah, dalam artian 2X1 ditambah 1 itu sama dengan 0, berarti 2X1, 1 ya. X1-nya itu adalah min setengah ya, ini min 1 ya. Min setengah. Min setengah, oke. Lalu yang kedua, X2 ditambah 2 itu adalah 0, maka X2 adalah min 2. Nah, ya, untuk kebalikan, akar-akar kebalikan, lihat kalau A-nya itu sama dengan C, kemungkinan besar itu adalah akar yang berkebalikan. Oke ya, asal D-nya itu lebih dari 0 ya. Perbedaan yang terakhir yaitu adalah kedua akar real berbeda tanda ya. Dua akar real dan berbeda tanda. Nah, contohnya misalnya ini selain di lebih dari 0 tadi ya, juga yang harus dipenuhi adalah yang syarat yang kedua adalah dia harus apa? Dia harus X1 dikalikan X2 itu atau C per A itu harus kurang dari 0. Nah, kita ambil contoh. Misalnya X kuadrat min 4X min 12 ya, itu sama dengan 0. Nah, coba perhatikan. X1, X2-nya, X1 kali X2-nya itu adalah, ini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah min 12. X1 kali X2 itu adalah C per A. C-nya adalah min 12, A-nya adalah 1. Min 12 ya, ini kurang dari 0. Nah, ini contoh ini kalau kita faktorkan ya, X kuadrat min 4X min 12 itu sama dengan 0. Maka karena ini negatif ujungnya, maka satunya plus, satunya min. Itu yang berbeda tanda ya. Kalau cari bilangan yang hasil kalinya min 12 dan hasil jumlahnya adalah min 4. Kalau di sini 6, min 6 ya berarti ini 2. 2 kali min 6, min 12. 2 tambah min 6 adalah min 4. Nah, jadi X1-nya ditambah 2 itu sama dengan 0, berarti X1-nya adalah min 2. X2-nya min 6 adalah 0, berarti X2-nya adalah 6. Beda ya tandanya, adanya ini negatif, ini positif ya. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan kedua akar sama. Kedua akar sama ya, artinya kedua akar real dan sama ya. Itu berlaku untuk di sama dengan 0. Tadi kalau akar real tadi ya, akar real itu adalah di lebih atau sama dengan 0. Nah, yang pertama tadi di itu sama dengan lebih dari 0. Sekarang yang kedua D-nya yang sama dengan 0. D sama dengan 0 ini artinya apa? Kedua akar sama.
kedua akar sama. Artinya X1 itu sama dengan X2. Kalau X1 sama dengan X2, ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, keduanya negatif, keduanya positif ya. Keduanya positif. Kedua positif, ingat, X1 ditambah X2 atau min B per A itu lebih dari 0. X1 kali X2 itu C per A itu lebih dari 0. Yang kedua negatif. Jika apa? X1 ditambah X2 itu adalah min B per A-nya itu kurang dari 0, tetapi X1 kali X2-nya itu adalah C per A lebih dari 0 atau positif ya. Nah, kita ambil contoh yang dua akar yang sama. Contohnya yang atas ini ya, X kuadrat min 4X ditambah 4 itu sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini kan lebih dari 0 ya. X min 2 sama dengan 0. Ini contoh ya. A-nya adalah 1, B-nya min 4, C-nya adalah 4. Nah, coba perhatikan min B per A. Ini min B per A positif ya. Min 4 per 1 itu adalah positif. Sedangkan C per A juga positif. 4 dibagi 1 adalah positif. Berarti kalau kita faktorkan ini X min 2, X min 2. Berarti X1-nya adalah 2, X2-nya juga 2. Jadi sama ya, sama. Nah, yang negatif X1, X2-nya harus negatif ya. Kurang dari 0. Kalau kita ambil misalnya sini, X kuadrat plus 4X ditambah 4. Ini contoh dua akar real yang sama, tetapi kedua-duanya negatif. Kalau kita faktorkan, kalau kita ingat ya, kalau kita bagi ini, A-nya berapa dulu? A1, B-nya 4, C-nya adalah 4. Min B per A-nya itu adalah min 4 dibagi 1, berarti min 4. Ini kurang dari 0. Sedangkan C per A-nya 4 per 1 itu positif ya, 4 lebih dari 0. Nah, kurang dan lebih ya. Kalau demikian, kalau kita faktorkan, ini bisa kita faktorkan jadi 2. X plus 2 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita cari ini X1 plus 2 itu sama dengan 0, berarti X-nya satunya adalah min 2. Ini juga X1 plus 2 itu sama dengan 0, X2-nya itu adalah min 2. Sama ya. Kalau akar-akar real itu ada dua. Yang pertama, D-nya yang lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Tapi ada juga yang akar imajiner atau akar tidak real. Akar tidak real ini berlaku apa? Jika D-nya kurang dari 0, artinya B kuadrat min 4A kali C kurang dari 0. Nah, itu saja ya contohnya. Contoh saya ambil X kuadrat ditambah 5X ditambah misalnya 7 sama dengan 0. Kita perhatikan ini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 7. Kalau kita hitung D-nya, itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. B kuadratnya adalah 5 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 1, C-nya 7. Berarti 25 dikurang 28. Ini adalah min 3. Jadi tidak ada akar real ya, artinya akar imajiner. Akar imajiner. Nah, oke ya. Sekarang kita mencoba beberapa contoh soal yang ada kaitannya dengan pertidaksamaan. Kita ambil contoh soal ya, contoh soal. Misalkan jika persamaan AX kuadrat min 3A ditambah 2 X ditambah A plus 6 itu sama dengan 0. Tentukan nilai A
A agar kedua akar real sama ya. Nah, kita coba ya. Kalau persamaan ini ya, AX kuadrat min 3A plus 2X ditambah. Kita kurung aja A plus 6-nya ya. Kita satukan karena ini nanti ada hubungannya dengan A dan B dan C-nya. Berarti A-nya kita lihat di situ ya A ya. B-nya itu adalah 3A ditambah 2. C-nya adalah A ditambah 6. Oke, karena dia menentukan dua akar real yang sama, tidak dibedakan positif atau negatifnya, maka kita gunakan apa? D-nya yang sama dengan 0. D-nya itu sama dengan 0. D-nya apa? B kuadrat kurang 4A kali C sama dengan 0. Tadi A-nya, B-nya tadi ya, 3A plus 2. Kita kuadratkan. Kemudian dikurang 4, kebetulan A-nya juga A ya. A, C-nya adalah A ditambah 6. Itu harus sama dengan 0. Nah, jadi kita tidak melibatkan pertidaksamaan di sini. Ini kan A kuadrat ya, 3 kali 2, 6 kali 2 adalah 12A. 2 dikuadratkan adalah 4 ya. Min 4A kali A, min 4A kuadrat, min 4 kali 6, 4A kali 6 adalah min 24A ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan, ini ada 5A ya. 5A kuadrat, 12 kurang 24, min 12. A ditambah 4, sama dengan 0. Nah, apakah kita bisa faktorkan? Ini 5A ya, jelas 5A. Berarti ujungnya adalah karena 5 itu nggak ada perkalian lain selain 1 dengan 5 ya. Kemudian yang 2, berarti ini min 2, kita coba 2 ya dulu. Berarti 5A kuadrat, 5 kali min 2, min 10. Min 10 tambah min 2, min 12 pas ya. Jadi yang pertama adalah 5A min 2 itu sama dengan 0. Berarti 5A itu adalah plus 2 ya. A-nya adalah 2/5. Ini yang pertama. Bisa jadi adalah A min 2 itu sama dengan 0, A-nya yang 2. Nanti kita coba. Kita coba ke dalam persamaan. Persamaan pertama tadi apa? Persamaannya adalah AX kuadrat min 3A plus 2X ditambah A plus 6 sama dengan 0. Nah, saya ambil 2. Berarti ini 2X kuadrat dikurang 3 kali 2, 6 tambah 2, 8 ya, 8X ditambah 2 tambah 6 adalah 8 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, ini bisa dinyatakan dengan, ya betul ya, X min 2, X min 2 ya. Berarti akarnya adalah X1, X2 itu sama dengan 2. Nih, kalau kita coba dengan yang A, ini yang A-nya adalah 2. Sekarang A-nya adalah 2/5. Berarti kita masukkan ke dalam persamaan ini adalah ini 2/5 X kuadrat dikurang 3 kali 2/5 adalah 6/5, 6/5 ya, 6/5. Kemudian 2-nya kita ubah jadi 10/5 X. Kemudian yang sebelah sini adalah 2/5, A-nya ya, 2/5 ditambah 6 tambah 6 berarti sama saja dengan 30/5 sama dengan 0. Ya, kita langsung ya. Berarti ini 2/5 X kuadrat min 6 tambah 10, 16/5 X ditambah 2, 32/5 sama dengan 0. Ini bisa kita kalikan dengan 5 kedua ruas. Berarti ini sisa 2X kuadrat min 16X ditambah 32 itu sama dengan 0. Atau kita sederhanakan lagi, bagi 2. Berarti X kuadrat min 8X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, sama 16 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini berapa? X min 4
itu sama dengan 0. Jadi kembar ya, X1-nya adalah sama dengan X2 sama dengan 4. Kembar ya, akar yang sama. Oke. Nah, ini contoh soal. Contoh yang kedua, misalnya contoh yang kedua. Contoh kedua, diketahui persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang plus ya, M-2 X ditambah 2M kurang 4 itu sama dengan 0. Tentukan M agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai yang A, 2 akaril, yang B, 2 akaril yang berbeda, yang C, 2 akar real berbeda tanda ya. A-nya di situ adalah 1, yang ini 1 ya. Kemudian B-nya adalah M kurang 2 ya. Sedangkan C-nya adalah 2M kurang 4. Nah, kalau 2 akaril, ingat 2 akaril itu D itu lebih atau sama dengan 0. Karena dia tidak menyatakan 2 akaril berbeda. Yang jelasnya di 2 akaril ada 2 kemungkinan. D-nya itu lebih atau sama dengan 0. Ya. D lebih atau sama dengan 0. Tetapi kalau dia menyatakan 2 akaril yang berbeda, kita akan nyatakan dengan D lebih dari 0 ya. Oke ya, sekarang D lebih dari 0. Berarti B kuadrat kurang 4A kali C itu lebih atau sama dengan 0. Nah, B kuadratnya siapa? M-2. M-2 dikuadratkan. Kurang 4A-nya 1. C-nya 2M kurang 4. Oke ya. Kalau demikian, itu lebih dari 0. Ini adalah M kuadrat ya. 2 kali 2, 4. M. 2 min 2 dikuadratkan jadi plus 4. Dikurang 4 kali 1, 4 ya. 4 kali 2, 8. M min 4 kali 4 adalah plus 16 ya. Itu lebih dari 0. Kalau demikian, kita sederhanakan ini M kuadrat. Min 4 dengan min 8 adalah min 12M. 4 dengan plus 16, plus 4 dengan plus 16 adalah plus 20. Nah, kita bisa faktorkan. Yang jumlahnya min 12, tetapi hasil kalinya adalah plus 20. Berarti apa? 10 dengan apa? 10 dengan 2 ya. Min 10 tambah min 2 adalah min 12, min 10 kali min 2 ada plus 20. Nah, jadi batasnya, kita ingat kemarin ya, batasnya itu adalah M min 10 itu adalah 0, berarti M-nya adalah 10. Yang kedua M min 2 sama dengan 0, berarti M-nya adalah 2. Jadi kita bikin garis bilangannya ya. Ini berarti 2 dulu ya, ini 10-nya. Nah, sekarang kita ambil 0. 0 sebelah sini, sebelah angka 2 nih 0. 0 kurang 10, min 10. 0 misalnya M-nya 0. Berarti 0 kurang 10 dikali 0 kurang 2. Itu adalah 20 ya, positif. Tanpa ragu lagi, berarti yang tengahnya adalah negatif, yang ujungnya adalah positif kembali. Nah, sekarang yang lebih dari 0, yang positif, berarti ini ya posisinya. 2-nya masuk ya, 2-nya masuk. Nah, 10-nya juga masuk, karena juga real ya. Tapi kalau saat di 2 ini, nanti akarnya adalah kedua akar sama. Di 10 juga kedua akar sama ya. Syarat adalah di mana M, di mana apa? Berada di M kurang dari 2 atau sama dengan ya
atau M lebih atau sama dengan 10. Nah, ini ya, ada unsur pertidaksamaan. Lalu pertanyaan yang B, dua akaril yang berbeda, otomatis apa? D-nya yang lebih dari 0. Sama ya jawabannya, bedanya di mana? Bedanya cuma ini tandanya, nah tidak ada sama dengannya. Atau M-nya lebih dari 10. Dua akaril yang berbeda. Berbeda ya. Kemudian yang C, dua akaril yang berbeda tanda. Dua akaril yang berbeda tanda itu selain syaratnya adalah di lebih dari 0, syarat yang kedua bahwa X1 dikalikan X2 atau kalau kita nyatakan X1 X2 itu kan C per A itu harus kurang dari 0, harus negatif ya. Nah, kemudian kita tahu C-nya tadi berapa? C-nya itu adalah 2M kurang 4, A-nya adalah 1. Maka syarat yang berikutnya agar berbeda tanda ya, kedua akaril berbeda tanda. Real dan berbeda tanda. Maka ini apa? X1 kali X2 atau C per A itu kurang dari 0. X1 per X2 C-nya berapa? 2M min 4 per 1 itu kurang dari 0. Karena dibagi 1 tetap ya 2M min 4 kurang dari 0. Pindah ruas 2M kurang dari 4. Ini 4 ya. Kemudian M-nya pasti kurang dari 2. Tadi ya kita tahu tadi apa? Berbeda tadi arahnya ke sana ya. Kemudian yang satunya 2, ya, 10 ya. Ini ya, ini. Maka yang berbeda tanda yang berikutnya adalah apa? Kurang dari 2. Nah, jadi posisi yang atas dengan bawah sama ya di sini. Jadi jawabannya adalah M-nya itu harus kurang dari 2. Ya, oke ya. Jadi berlaku untuk yang di lebih dari 0, yang ini M kurang dari 2 posisinya. Jadi M kurang dari 2. Duanya jangan dimasukkan. Karena kalau 2 dimasukkan maka hasilnya adalah akarnya akan sama ya. Akarnya akan sama. Jadi jawabannya adalah kurang dari 2. Beda dengan yang ini. Kurang dari atau sama dengan. Tapi kalau berbeda real aja kurang dari 2 atau lebih dari 10. Tetapi kalau berbeda tanda kita hanya menggunakan M-nya kurang dari 2. Kalau sebelah sini ini berbeda, 10 ke atas itu berbeda, tapi tandanya sama ya. Oke ya. Demikian materi kita, masalah yang melibatkan pertidaksamaan yang ada kaitannya dengan sifat-sifat akar persamaan kuadrat dengan beberapa contoh soal.